Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Rahma dari Masjid Al Nurul Huda, Kebagusan, Pasar Minggu. Begini Ustaz, sebagai ibu rumah tangga saya tidak punya penghasilan. Sehingga kalau saya mau ngasih keluarga saya harus izin sama suami gitu. Saya minta sama suami, tapi kadang-kadang suami tidak memberi gitu, katanya keseringan. Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sini tadi punya kerjaan, ini nggak ada kerjaan. Dalam artian murni sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya kalau dihitung-hitung juga kita kerja di rumah ya Bu ya. Masak juga. Kalau bayar koki berapa suami? Ya kan? Mana kita mah masaknya juga ahli ya Bu ya. Handal gitu ya. Terus kadang-kadang semua urusan rumah tangga kita yang handle. Ada orang istrinya kerja. Yang bantuin di rumah ada 4 orang. Satu bagian masak, satu ngurus anak, yang satu nyuci, yang satu misalnya urusan ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Kalau gajinya masing-masing 2 juta, itu 4 udah 8 juta gitu ya. Kadang-kadang ada yang dipegang sendirian sama seorang ibu. Sebagai kebaikannya walaupun itu sebenarnya bukan kewajiban. Karena si suami harusnya juga memberikan orang sebagai asisten di rumah tangga supaya nggak kelihatan dia kayak pembantu di rumah itu gitu kan. Nah maka kalau dia nggak punya ya bikin proposal sama suaminya. Ya dalam artian kita dapat rezeki nih mau bagi orang tua iya. Apalagi waktu lebaran misalnya kita mau beliin baju lah barang 2-3 lemari misalnya kan supaya. Banyak terus ya kalau ya. Mau haji dibeliin onta. Beli baju 2-3 lemari. Ya. Nah terus ya juga diingetin. Kan Al-Baqarah 177 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukan ketakwaan atau kebaikan itu bukan menghadapkan ke timur barat aja, bukan ibadah-ibadah mahdhah aja. Tapi juga setelah itu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Coba lihat, memberikan nafkah yang kita cintai itu diawali dengan dzawil qurba yang punya kekerabatan yang lebih dekat sama kita. Baru wal yatama wal masakin, baru yatim, baru orang miskin. Jangan sampai kita ngasih sama orang lain sementara kerabat kita sangat jauh dari kecukupan. Nah, maka sampaikan ya bahwa wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ini lebih perlu misalnya saya mau bagi ke sana, ini mau kirim ke sana. Bagus bagi ke sana ke sini, ngirim ke sana kemari, tapi juga kalau kita bagi sama keluarga itu pahalanya bisa jadi 2, pahala silaturahim dan sekaligus juga pahala sedekah. Jadi lebih baik sampaikan kepada suami. Kata suami, ya udah tapi jangan bulan ini. Bulan ini kita pengeluarannya anak masuk sekolah, anak keluar sekolah. Karena kan anak masuk bayar, anak keluar juga bayar ya kan. Nah karena mereka harus bayar ini, bayar itu segala macam nanti. Ya kalau memang nanti ya namanya kita bukan penghasilan kita ya kita tunggu. Sekaligus juga kita doakan supaya suami kita penghasilannya rezekinya nambah. Ya. Gitu. Tapi kalau ini dari kepintaran ibu untuk memanage uang ya. Misalnya kasih belanja bulanannya 50 juta sebulan misalnya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus karena bisa memanage ternyata masih ada sisa. Nah pengen dikasih ke orang tua. Nah itu harus minta izin gak? Atau kalau udah 50 juta ya punya hak istri gitu. Ya itu kan sudah jadi hak kita ya dalam bentuk nafkah. Ya. Karena biasanya buat belanja bulanan udah ada anggarannya sendiri. Buat ibu kan buat beli skincare. Ya Bu ya. Jangan sampai kalau ya pengen istrinya cakep. Tapi duit buat
mempercantik diri juga kurang. Nah. Jangan sampai kita pakai lipstik aja cuman atasnya doang, bawahnya enggak. Atau sebelah kiri doang, kanannya enggak gitu kan. Digilir Senin belamari, Selasa belamari. Nah ini kan juga ada anggarannya. Misalnya kata suami untuk skincare 35 juta. Pas lah itu ya. Ya dalam 10 tahun misalnya. Ibu ternyata pinter nih. Ya pinter ngaturnya, terus ada kelebihan dan itu bagian dari seni. Orang ngatur keuangan ya kan udah tahu nih. Ini semua pada naik gitu kan. Akhirnya dia atur-atur, akhirnya bisa. Ya bagus sih tetap. Ngobrol gitu, ya wahai suamiku, alhamdulillah dari uang belanja, ya kita tabung dikit-dikit. Pantesan ketimun sebelah kemarin gitu, rupanya dia belinya sebelah doang. Istrinya makan cuman ngeliatin gitu.